Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Azas Manajemen. Soal yang pertama, seberapa penting koordinasi dalam organisasi? Koordinasi berperan sangat penting karena yang pertama, efisiensi operasional. Koordinasi memastikan bahwa berbagai bagian dalam organisasi bekerja bersama secara efisien, menghindari tumpang tindih atau kelebihan beban kerja. Yang kedua, pencegahan konflik. Dengan adanya koordinasi, risiko konflik antar bagian atau individu dalam organisasi dapat diminimalkan. Yang ketiga, pencapaian tujuan bersama. Koordinasi membantu organisasi mencapai tujuan bersama dengan memastikan setiap bagian berkontribusi sesuai dengan perannya. Yang keempat, peningkatan komunikasi. Proses koordinasi meningkatkan aliran informasi dan komunikasi sehingga mengurangi peluang kesalahpahaman atau ketidakjelasan. Yang terakhir yaitu adaptasi terhadap perubahan. Koordinasi memungkinkan organisasi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan atau kebijakan sehingga dapat beradaptasi dengan lebih baik. Soal yang kedua yaitu bagaimana pandangan Anda terhadap konflik dalam organisasi? Menurut saya, konflik organisasi dapat dilihat dari dua perspektif. Di satu sisi, konflik dapat menyulitkan karena dapat mengganggu kolaborasi dan lingkungan kerja. Di sisi lain, konflik dapat menghasilkan perbaikan besar dan ide-ide baru jika ditangani dengan benar. Sangat penting untuk menangani konflik secara terbuka dan kolaboratif untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik di antara anggota organisasi. Soal yang ketiga, sebutkan poin-poin penting dari makalah kelompok yang dipresentasikan waktu di kelas. Saat itu saya adalah kelompok 1 yang membahas tentang koordinasi. Jadi, koordinasi adalah proses dalam menyatukan kepentingan bersama dengan melaksanakan berbagai kegiatan dari organisasi sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Kemudian, mengapa koordinasi itu penting? Itu ada yang pertama pencegahan konflik tadi, efisiensi operasional, peningkatan komunikasi, pencapaian tujuan bersama, dan adaptasi terhadap perubahan. Kemudian ada tipe atau jenis koordinasi, itu ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Kemudian prinsip koordinasi, itu ada prinsip tahap awal, prinsip kontinuitas, prinsip kontak langsung, dan prinsip hubungan timbal balik. Selanjutnya yaitu cara mengadakan koordinasi. Yang pertama yaitu memberikan keterangan langsung kepada para anggota. Yang kedua, menerima tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Yang ketiga, mengumumkakan ide-ide atau saran-saran. Yang keempat, itu berpartisipasi dalam perumusan tujuan, strategi, rencana, dan evaluasi. Yang kelima, yaitu membina hubungan yang baik antara sesama anggota, baik secara formal maupun informal. Yang keenam, itu melakukan komunikasi yang jelas, terbuka, dan jujur dengan para anggota. Dampak positif dari koordinasi itu yang pertama meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Yang ketiga itu meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja anggota organisasi. Yang keempat yaitu meningkatkan adaptabilitas dan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kemudian ada dampak negatif dari koordinasi yaitu yang pertama menimbulkan biaya tambahan dan waktu yang terbuang untuk melakukan koordinasi. Yang kedua yaitu menimbulkan konflik dan ketegangan antara anggota organisasi yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Yang ketiga yaitu menimbulkan ketergantungan dan keterbatasan bagi anggota organisasi yang harus menyesuaikan diri dengan keputusan atau arahan koordinator. Yang keempat yaitu menimbulkan kekakuan dan ketidakmampuan organisasi untuk berinovasi atau bereksperimen dengan cara yang baru. Baik, sekianlah video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.